Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas S24JS akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi piutang. Tetapi izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfan. Di sebelah saya ada Cindy Pramudia Wardani. Di sebelahnya lagi ada Rizky Andika Pratama, dan di depan saya ada Dini Aprilia, kemudian ada Rani Putri Kirana, dan terakhir ada Mukti Firmansyah. Untuk yang penjelasan pertama nanti akan saya sendiri yang menjelaskan. Di sini ada latar belakangnya. Penjualan dilakukan secara tunai dan juga kredit. Kemudian penjualan kredit menimbulkan piutang. Piutang termasuk aset lancar, kemudian perlu pencatatan yang baik dalam akuntansi. Kemudian selanjutnya ada pengertian piutang. Piutang adalah perusahaan dalam menerima sebuah kas. Kemudian timbul dari penjualan kredit, termasuk aset lancar, dan contohnya ada penjualan kredit lalu menjadi piutang. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Cindy Pramudia. Selanjutnya di sini ada jenis piutang. Jenis piutang sendiri pertama ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Keterangannya untuk piutang usaha itu dia dari penjualan kredit. Contohnya sendiri penjualan barang ke pelanggan. Untuk piutang wesel ada surat perjanjian, contohnya pinjaman dengan jatuh tempo. Dan untuk piutang lain-lain, keterangannya dia di luar usaha utama, contohnya piutang karyawan. Selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran piutang. Pengakuan dan pengukuran piutang sendiri prosesnya dimulai dari penjualan kredit. Penjualan kredit artinya perusahaan menjual barang atau jasa, tetapi pelanggan belum langsung membayar. Kemudian dilanjut ada barang atau jasa diserahkan. Jadi maksudnya kepada pelanggan, pada saat barang itu sudah diterima pelanggan, perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada piutang yang diakui. Piutang yang diakui sendiri artinya perusahaan mencatat bahwa pelanggan memiliki utang yang harus dibayar di kemudian hari. Dan yang terakhir ada diukur. Diukur sendiri yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai realistis bersih jumlah piutang sesuai dengan yang tercantum pada faktur yang tertagih. Sedangkan nilai realisasi bersih sendiri yaitu jumlah uang yang diperkirakan benar dan dapat diterima perusahaan setelah dikurangi piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih. Ya, selanjutnya di sini ada studi kasus dari PT Sukses Makmur. Pertama itu ada penjualan kredit dengan saldo sebesar 15 juta, pembayaran dengan saldo sebesar 5 juta, dan piutang tak tertagih dengan saldo sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada jurnal umumnya. Pertama penjualan kredit, yang termasuk dari penjualan kredit yang pertama ada piutang usaha penjualan dengan masing-masing saldo 15 juta. Yang kedua ada pembayaran piutang, ada kas dan ada piutang usaha masing-masing sebesar 5 juta. Dan piutang tak tertagih ada beban piutang tak tertagih dan piutang usaha masing-masing 2 juta. Selanjutnya di sini ada buku besar akun piutang usaha. Slide ini menunjukkan buku besar yang mencatat perusahaan saldo piutang. Awalnya terdapat penjualan kredit sebesar 15 juta, sehingga piutang pertama menjadi 15 juta. Kemudian pelanggan membayar 5 juta, sehingga saldo piutang berkurang menjadi 10 juta. Setelah itu terdapat piutang tak tertagih sebesar 2 juta yang kembali mengurangi saldo piutang menjadi 8 juta. Kemudian di sini ada piutang tak tertagih. Yang pertama ada piutang yang tidak dapat ditagih dari pelanggan, kemudian menjadi kerugian atau beban bagi perusahaan dan itu mempengaruhi laba perusahaan. Metode pencatatan yang pertama ada penghapusan langsung atau direct write off, kemudian metode cadangan atau allowed method. Contoh piutang 2 juta tidak tertagih dicatat sebagai beban. Selanjutnya ada neraca saldo. Yang pertama ada kas debit 5 juta, menunjukkan jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan saat ini termasuk aset lancar. Yang kedua ada piutang usaha, debit sebesar 8 juta, menunjukkan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pelanggan yang belum dibayar.
Yang ketiga ada beban piutang tak tertagih atau sebesar debit 2 juta. Estimasi atau jumlah piutang yang kemungkinan besar tidak bisa ditagih kembali dari pelanggan diakui sebagai beban operasional. Catatan, pada teks gambar tertulis beban piutang tak tertagih kemungkinan selanjutnya ada penjualan kredit sebesar 5 juta menunjukkan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa. Total debit 5 juta ditambah 8 juta ditambah 2 juta sebesar 15 juta. Laporan laba rugi penjualan sebesar 5 juta, beban piutang tak tertagih sebesar 2 juta dan laba bersih sebesar 13 juta. Ya, selanjutnya ada neraca aset nilai kas dengan saldo 5 juta dan piutangnya sebesar saldo 8 juta. Total aset 13 juta, potensi akuitas modal plus laba sama dengan 13 juta. Terus selanjutnya ada alur proses akuntansi. Yang pertama itu ada transaksi, dan transaksi ini merupakan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Terus ada jurnal umum. Jurnal umum ini semua transaksi dicatat secara kronologis atau berdasarkan tanggal dan kejadian. Dan selanjutnya ada buku besar. Buku besar ini data dari jurnal umum dipindahkan atau diposting ke masing-masing akun. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan daftar seluruh saldo akun yang diambil dari buku besar. Yang terakhir itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah tahap akhir dari proses akuntansi. Ya, jadi kesimpulannya adalah piutang itu adalah hak perusahaan untuk menerima kas dari penjualan kredit. Kemudian piutang itu termasuk aset lancar yang penting dalam akuntansi. Pencatatan piutang dilakukan melalui jurnal, buku besar, neraca saldo hingga laporan keuangan. Piutang tak tertagih dapat mempengaruhi laba perusahaan. Pengelolaan piutang harus dilakukan dengan baik agar laporan keuangan menjadi akurat. Ya, demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.